Gupasnya itu saya sampai nangis kuat-kuat. Saya nangisnya udah betul-betul kayak udah mau mati gitu. Mending saya mati aja lah gitu. Hello guys, welcome back to JNW Family. Hari ini dengan siapa nih? Dengan Jerry. Dedek Jerry-nya sadar kamera itu kayaknya ya kan. Jadi hari ini kita mau ngapain nih? Kita hari ini mau sharing tentang kehamilan lagi ya guys ya. Kita mau sharing tentang 1 bulan bersama dedek newborn dan dijaga sendiri ya guys ya, tanpa AI Gue Live versi Chinese atau tanpa baby sister gitu ceritanya. Jadi kita mau cerita nih, ceritanya dimulai dari mana? Dedek mau mulai cerita dari mana, Dek? Oke, jadi Jerry ini udah umur hampir 2 bulanan ya guys ya. Nina, halo om tante, jangan lupa subscribe katanya. Oke, jadi pengalamannya itu saat kita ceritakan dari awal ya guys ya. Jadi awal-awalnya itu sebenarnya kami pakai Gue Lai atau baby sister, sejenis baby sister tapi versi Chinese. Versi Chinese maksudnya orang yang udah tua sih, maksudnya bukan babysitter. Kalau babysitter biasanya kan kebanyakan dari perawat ya, model-modelnya seperti perawat. Tapi kalau Gue Lai atau AI sih, AI. Biasanya manggilnya AI yang mereka tugasnya berpengalaman sih, gitu loh. Udah pengalaman jaga anak, dan terus tugasnya itu kayak jaga anak, cuci baju anak, terus masakin untuk orang tuanya. Masakinnya itu masakin untuk ibunya sih. Kayak untuk saya nih setelah melahirkan dimasakin kayak sop-sop gitu yang sehat-sehat yang kayak ada khasiat-khasiat gitu untuk maksudnya ibu hamil gitu loh. Maksudnya ada obat herbal Chinese-nya sih guys. Betul. Maksudnya biasanya kan habis pasca melahirkan itu kan sebulan itu kan biasa ibu yang melahirkan kan harus istirahat penuh ya, istirahat total. Jadi nggak boleh gerak, nggak boleh pegang air, nggak boleh ini, nggak boleh tuh sentuh air sih. Jadi biasanya kan tangan banyak. Jadi makanya biasanya kami sih kayak pesan gitu ya. Ada kayak AI-nya gitulah yang datang jagain selama 1 bulan penuh gitu. Jadi dia mungkin tinggalnya bareng kita, mami sama dedeknya. Jadi ya tinggal satu kamar seharian gitu. Jadi kalau misalnya dedek bayinya malamnya nangis ya kita tidur aja, santai aja, nanti biarkan mereka yang melakukan tugas mereka gitu loh. Jadi 1 bulan tuh betul-betul papa sama mamanya masih enak lah gitu, dikatakannya masih free gitu loh kan. Jadi ceritanya itu kita cerita dari ulang ya, yaitu kami itu sedang memesannya, terus tiba-tiba ada kesalahan teknis atau kesalahpahaman bicara. Ya, ada sedikit masalah sedikit masalah lah kan. Jadi pada akhirnya nggak jadi ada acara gue lagi gitu kan. Jadi saya sama suami saya tuh udah stres banget karena kita itu betul-betul nggak ada pengalaman menjaga anak gitu. Maksudnya lebih tepatnya menjaga baby newborn gitu kan. Bahkan udah melahirkan sakit-sakitan, terus tiba-tiba ada yang mau dijaga lagi, terus kita nggak ada pengalaman. Rasa takutnya itu loh guys, saya lebih kayak mana ya, takut banget gitu loh. Ya maksudnya kita nggak ada pengalaman, apalagi ini kan masih anak pertama ya guys ya. Jadi takut dia kenapa gitu loh kan. Dan dari keluarga saya sih, saya anak pertama yang punya anak gitu. Tapi maksudnya adik perempuan saya ada, tapi dia kan tuh tinggalnya bareng mertuanya gitu ya guys. Sedangkan saya kan anak pertama dari keluarga saya yang istilahnya ngelahirkan cucu dalam gitu. Jadi mami saya mungkin kan kurang pengalaman juga ya guys ya. Jadi ya selama sebulan pertama itu bisa dibilang kita itu ngandalin kita berdua sendiri ya Pak. Mungkin jujur ada beberapa hari sih dibantu sama kakaknya gitu. Hari pertama tuh saya dibantu oleh saudara saya, hari kedua saya dibantu oleh kakak saya. Di 2 hari itu saya masih agak lega, tapi sebenarnya hari pertama tuh saya sakit sih, saya jatuh sakit, saya demam karena kan payudara saya mungkin mengembang banget, jadi buat saya demam gitu kan. Terus jadi suruh saudara datang bantu jagain anak gitu. Terus hari kedua kakak saya datang. Jadi 2 hari itu saya belajar ilmu kata sejenis begitu loh. Saya belajar cara mandikannya, belajar cara itunya, semua saya harus pelajari, saya harus kuasai di 2 hari itu gitu. Jadi di hari ketiganya itu sampai sekarang saya jaga sendiri gitu. Walaupun kakak saya kadang-kadang ada datang pas saya betul-betul sangat lelah sekali, saya butuh tidur, dia datang gitu loh. Jadi hari ketiganya itu saya kayak mana ya? Kenapa sayang kelihat ke atas? Jadi hari ketiganya itu sangat lelah sekali karena depresi lebih tepatnya saya lelah fisik, saya kurang tidur itu ya guys ya. Dan baru beberapa hari melahirkan, jadi fisiknya itu benar-benar down banget, di bawah banget. Jadi terus, ya itulah
saya hampir kena mami blues ya itu ya, mami blues itu ya kan. baby blues. Baby sih, blues, baby baby blues. Nah, Jadi saya hampir kena sebenarnya baby udah blues. masuk ke baby blues sih kemarin. Tapi untungnya kita bisa ngelewatin sih guys. Soalnya pas itu saya rasanya kayak gimana ya, pas saya tidur saya nggak nyaman karena saya ada rasa kekhawatiran sendiri, saya takut banget gitu loh. Saya pas tutup mata saya takut banget, pas dengar suara langsung takut, bahkan saya ngelihat dia aja saya takut gitu. Maksudnya saya takut banget, kenapa dengan dia takut banget karena kan di dalam hati saya kan biasa orang-orang lain, orang-orang Chinese yang lain kan dijaga oleh ai gue lah. Saya sih ya. Ai gue lah, sedangkan saya sendiri saya nggak ada yang bantu jagain dan saya nggak ada pengalaman, saya takut banget. Saya sangat betul-betul sangat takut sekali dia kenapa. Jadi buat saya hampir mau nangis tiap hari sih. Saya hampir berantem sama suami gara-gara hal-hal sepele karena rasa takut. Bahkan untung suami sih pengertian ya. Untung suami pengertian, bantu saya, tenangkan saya. Jadinya saya agak rileks. Cuma betul-betul sangat mengerikan lah. 3-4 hari itu saya nggak bisa tidur. Saya betul-betul pure nggak bisa tidur lah, kayak kayak orang insomnia gitu kan ceritanya. Jadi pas saya udah lihat baby box, saya pegang tangan dia, saya baru bisa tidur. Itu sih pas saya mau tidur ya, saya pegang tangan dia, saya tidur di samping dia, saya baru bisa tidur. Kalau nggak saya nggak bisa tidur itu sih. Jadi hampir kena baby blues, capeknya itu banget. Jadi saya pas malam bangun hampir 2 jam sekali ya, kok nggak salah 2 jam sekali saya bangun untuk kasih dia minum susu. Dan saya kasih minum susunya itu saya pompa dulu baru saya kasih minum susu. Karena saya ASI ya. ASI. Oh ya, ASI, pompa ASI dulu, saya pompa dulu. Biasanya 2 jam itu saya pompa sampai untuk stok 4 jam gitu loh. Jadi saya sekali pompa untuk stok 4 jam. Jadi 2 jam sekali saya kasih minum, 2 jam sekali saya kasih minum gitu. Jadi pas pompa saya kasih minum, saya sampai gini guys. Gitu-gitulah guys, karena ngantuk banget. Saya kan nggak mau ganggu suami kan besoknya kerja ya kan. Jadi pure saya jaga sendiri malamnya. Paginya itu baru gantian suami jam 6 ke atas, 3 jam itu jam 6 sampai jam 9 dia jaga gitu loh. Saya tidur pulas gitu. Jadi jam 12 ke atas itu saya jaga sendiri. Saya kasih minum susu ASI tapi di botol gitu kan. Saya kasih 2 jam sekali. Wah itu capeknya minta ampun ya guys ya. Karena kan minumnya tuh dia lama banget guys ya. Jadi bayi newborn apalagi kan dikit-dikit ya. Dikit-dikit dia minumnya. Kadang minumnya mungkin sampai setengah jam ya. Nah setengah jam. Jadi contohnya dia mintanya 2 jam, oke? Dia minumnya dia 1/2 jam, oke? Berarti dia ada waktu 1,5 jam lagi minta lagi gitu ceritanya. Jadi belum lagi saya pompanya lagi, belum lagi saya hangatkan lagi, saya gendong lagi, belum lagi dia pas masih rewel-rewel pengen gendong lagi. Itu betul-betul ganti popoknya karena kan kadang kan dia minta ganti popok karena dia nggak nyaman karena dia gitu kan. Jadi betul-betul satu bulan itu nggak 1 bulan sih, 2-3 minggu gitu saya betul-betul capek banget, saya betul-betul depresi banget. Bahkan hari ke 1 minggu pasnya itu saya sampai nangis kuat-kuat. Saya nangisnya udah betul-betul kayak udah mau mati gitu, mending saya mati aja lah gitu loh ceritanya. Karena saking capeknya itu, saking nggak bisa terbiasa, saking rasa takutnya itu yang terbebani lah gitu. Otak, kepala, semua badan semua capek. Betul-betul sangat capek banget. Depresi ringan sih. Udah depresi ringan, saya udah betul-betul pengennya udahlah saya pergi aja lah gitu loh. Saya udah betul-betul sangat capek, saya sangat lelah. Terus ditambah beban apa lagi lah, pokoknya ada lah gitulah masalah-masalah yang buat saya pusing gitu loh. Jadi tapi untungnya semua bakal terlewati. Jadi bagi kalian yang punya pengalaman seperti saya, tenang, kalian semua tuh bakal terlewati. Bakal terlewati sih guys. Jadi asalkan kalian harus suami istri saling support gitu. Suami kok bisa kamu sebagai seorang suami, kamu harus dukung istri kamu harus tenangkan dia, kamu harus ada di samping dia 24 jam gitu. Bahkan suami saya jujur ada 1 hari di mana saya betul-betul depresi banget. Saya kurang tidur beberapa hari sampai netes nih air mata saya karena mengingat dulu ya kan, sampai netes nih. Jadi kan pas saya udah stres banget itu 1 harian suami saya bantuin saya di atas, jadi saya bisa agak tenang, saya punya teman. Dan satu lagi yang buat saya depresi itu saya nggak ada teman. Karena saya terkurung di kamar, saya nggak kemana-kemana, saya nggak ada teman bicara, saya nggak ada teman membahas gitu, saya di kamar doang. Jadi pas hamil itu pun saya udah di kamar doang, jadi saya agak-agak suntuk gitu, nggak ada teman bicara, jadi betul-betul boring. Jadi pas ditemani 1 harian itu, besoknya itu saya mulai agak fresh, pikiran saya sudah mulai jernih gitu ya ceritanya. Jadi betul-betul berat banget ya itu ya. Bener-bener sangat berat banget. Agak berat sih, maksudnya untuk saya masih masa transisi sih. Jadi biasanya kan kita kan nggak pernah terbiasa ya ada sosok bayi.
tiap malam itu kita harus terjaga Dengar suara bayi. Kadang ada beberapa hari itu ya jumlah tidur kita itu, kalau saya sih tidurnya kadang 2 jam 3 jam gitu, 2-3 jam. Kadang pas kerja ya agak ngantuk sih guys. Cuma ya lama-lama ya kita dapet sih metode, maksudnya betul. cara praktisnya gimana, maksudnya pas Buat bisa bayi itu nyamannya nangis gitu. gimana biar abis itu dia nggak langsung nangis gitu. Kita ada dapat metodenya gitu, dan ya lama-lama sih udah biasa Udah sih terbiasa guys. sih. Sekarang sih udah mulai masuk ke Masa bagian udah Normal lebih ya? normal ya, lebih Udah normal normal. dari dulu. Kadang-kadang sih masih ada sih Nangis-nangis, pas tengah tapi malamnya masih nangis, tapi ya sekarang biasa. udah biasa, tapi jauh lebih baik lah dari ya, bahkan kami sekarang udah bisa main Mobile Legends lagi ya. kita sekarang udah lebih normal sih guys. Maksudnya kan biasanya apalagi kalau muda-mudi sekarang ya, atau pengantin baru itu kan biasanya kan agak shock ya. Pasti awalnya baru pertama kali punya bayi, kita itu pasti ada istilah psikologisnya berbeda gitu guys. Kita merasa hidup kita itu udah berubah. Kita kadang bisa jadi beban gitu guys. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin dalam keluarga mungkin baru yang pertama gitu ya guys ya, baru anak pertama, apalagi itu pasti ngalamin ya namanya ya depresi ringan ya. Tapi ya kita nggak tahu, mungkin kalau teman-teman ada tips-tips atau gimana gitu mungkin yang bisa ngurangin, itu boleh komentar di bawah ya guys ya. Jadi kita sharing-sharing di sini. Jadi kita juga belajar dari teman-teman guys. Apa yang kita dapat kita sharingkan ke sini, dan apa yang teman-teman ada itu boleh sharingkan di sini guys. Terus capeknya sih pas tengah malam, apalagi kita kan pakai popok ya. Biasanya kita pakai popoknya itu kan popok sekali pakai, itu biasa kita pakainya dimulai malam sampai popok sekali pakai pagi ya? sih ya. Maksudnya mungkin jam-jam 10 jam 10 malam ya, sampai pagi hari sih guys. Jadi lebih gampang. Jadi mungkin habis buang air kecil atau air besar langsung dibuang aja guys. Tapi kalau misalnya kita pakai Cloudy kan agak susah ya guys ya. Kita harus numpuk sampai pagi, dan itu mungkin agak bau sih guys. Aroma itu nggak bakal tahan gitu. Tapi ya dengan Cloudy sih lebih, kalau dihitung itu mungkin lebih hemat ya guys ya. Jadi mungkin lebih capek kita lebih capek, dan tetapi ya biayanya lebih murah gitu guys. Caranya lebih hemat. Dan menurut kami sih selama 2 bulan ini ya, setelah dipakai Cloudy sama popok sekali pakai, itu Cloudy kelihatannya dedek bayinya itu lebih nyaman. Tidurnya itu kualitas tidurnya jauh lebih baik dibanding dengan popok sekali pakai. Kebetulan popok sekali pakai yang kita gunakan itu kan Mami Poco ya guys ya. Ya ukuran S. Dan biasanya itu ya tahannya paling 4 jam gitu. 3-4 jam. Kadang kalau misalnya dia BAB itu jauh lebih parah guys. Gitu. We are back. Nah, dan ada lagi? Okay. Ada lagi. Dulu saya baru ingat kok cerita masalah popok. Bentar ya, dia agak cegukan babynya. Jadi saya baru ingat kok cerita pas masalah popok itu, saya baru ingat awal baru lahirnya itu kita pakai popok kain ya guys ya. Ingat nggak popok kain yang sekali pipis langsung basah itu? Itu salah satu buat saya stres juga ya guys ya, karena saya harus, suami juga stres sih karena dia bantu saya nyuci kan. Baju bayinya tuh banyak banget kan, karena kan yang basah kan bukan hanya popok kainnya, basahnya celananya. Dia kayak celana kain biasa sih ya. Celana yang 1 lembar gitu doang gitu loh. Nggak ada apa-apa lagi gitu loh. Jadi pas dia nggak ada insert, nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi pas dia pipis langsung bocor gitu loh. Jadi dia pas pipis baju basah, celana basah, bedong basah. Jadi itu 1 harian itu cucinya tuh banyak banget kan. Untung dia bantuin nyuci, jujur dia bantu cuci, saya bagian jaga anaknya. Dia bagian cuci baju. Mungkin pas saya udah mulai agak bisa pegang air, saya mulai cuci kotorannya ya guys ya. Jadi betul-betul stres banget. Saya udah sangat stres lah ya, karena udah mau jaga anak, mau nyuci baju, mau ngurus ini, mau ngurus itu ya kan. Jadi kan pusing sendiri kan guys. Jadi waktu untuk saya sendiri mandi aja udah susah gitu loh. Tidur. Jadi untung dia maunya dipeluk gini baru tidur loh guys. Lagi manja-manjanya. Jadi kita lanjut, pas lagi pakai popok kain itu saya depresi juga. Saya hampir berantem sama dia gara-gara popok kain. Serius. Ini saya buka di sini walaupun saya agak malu. Masa berantem gara-gara hal sepele ya kan, tapi betul-betul karena udah capek sih. Lebih tepat saya capek, saya kurang tidur. Jadi buat saya
apa-apa pun dijadikan beban gitu loh kan. Jadi pas capek banget loh, pas udah belum lagi dia nangis, dia tiap ganti popok dia nangis. Jadi kita stres sendiri dengar suara tangisan dia gitu loh. Seharian dengar tangisan dia kan stres sendiri kan. Dia pun nggak nyaman, kualitas tidurnya pun nggak bagus gitu loh jadinya kan. Jadi anak saya ini kebetulan dia rewel pada saat ganti popok, entah kenapa. Mungkin saya cepat pun nangis, saya lama pun nangis, saya lembut pun nangis, saya kasar pun saya nggak pernah kasar sih. Jadi pas bener-bener pas ganti pokoknya intinya nangis lah dia. Jadi tipikal dia itu harus gantinya itu ya kalau bisa 3 jam sekali atau 4 jam sekali baru ganti. Jadi kalau pakai popok kain tiap pipis ganti. Jadi 1 jam itu dia kan bisa pipis beberapa kali kan guys, atau mungkin 2 jam gitu pipis berapa kali gitu loh. Jadi buat saya stres banget karena harus tiap ganti dia nangis gitu loh. Saya beban sendiri gitu jadinya. Jadi setelah itu saya sampai berantem, saya bilang udahlah saya nggak mau pakai popok kain itu lagi karena saya jaga sendiri. Udah saya mau pakai popok sekali pakai aja Mami Poko gitu ceritanya. Jadi lebih gampang gitu loh, 3 jam sekali baru ganti. Jadi dianya pun tidurnya berkualitas. Oke, setelah pakai popok itu, jadi saya searching nih, ya kan, lihat-lihat Instagram, ketemu deh Clody. Bagi kalian belum nonton Clody-nya nih, saya lampirkan di sini ya. Jadi pas sudah ketemu Clody, saya sarankan ke suami gitu loh, daripada beli popok kain, popok Pampers, coba yuk kita beli popok Clody gitu loh, popok kain Clody itu katanya lebih bagus. Nah awal belinya itu saya beli Baby Leon, bentar aja udah bocor gitu loh. Jadi saya coba searching bagusnya tuh Clody mana yang bagus itu yang mana gitu loh kan. Jadi saya searching dapat deh. Jadi kalian wajib tonton itu bagi kalian yang ingin mempermudah kalian tanpa harus pakai popok kain sekali pakai lagi itu kan, popok kain yang tipis itu kan susah banget. Walaupun harganya memang agak lumayan mahal ya, tapi worth it sih ya menurut saya. Kami sih ya, oke sih. Jadi terus kalau untuk pemakaian jangka panjang itu pasti jauh lebih murah. Tapi kalau misalnya kalau dipakai untuk jalan-jalan sih agak agak rempong gitu guys. Karena kan kita perlu bawa kantong untuk tempat penampungan Clody yang kotor tadi itu ya guys ya. Jadi kalau kami keluar kota baru pakai popok sekali pakai. Kalau di rumah saya sih pakai yang Clody gitu. Bahkan malam juga saya pakai Clody ya guys ya, overnight itu. Jadi terus masalah makan, masalah tidur itu aja sih kayaknya. Terus keluar kota kami udah bisa loh. 1 bulanan kita udah bisa keluar kota gitu loh. Karena udah saking terbiasanya, mungkin karena kami ya kayak mana ya, langsung dilepas gitu ke jalanan, jadi udah pinter gitu loh katanya. Maksudnya contohnya gitu loh. Kalau bagi orang yang lain-lain kan biasa pakai Aiguela gitu. Aiguela setelah 1 bulan baru stres. Biasanya kan pakai babysitter kan selama 1 bulan pertama ya guys ya. Jadi setelah 1 bulan itu lewat itu mereka harus masuk ke masa transisi lagi. Mungkin harus istilahnya ya kan itu tinggal orang tuanya doang. Jadi mereka harus belajar lagi guys gitu. Harus belajar. Sedangkan kami kan startnya lebih awal. Memang jauh lebih berat sih. Tapi ya kami udah mulai terbiasa sih. Sampai sekarang kan ini udah masuk hampir bulan kedua ya guys. Sudah oke sih Pak. Jadi ada orang kan 1 bulanan baru stres, baru kurang tidur, baru ini, baru itu. Kok kami udah lega sih karena kami kami udah temukan semua caranya. Terus kami juga udah anak pun udah terbiasa dengan tipikal cara kita menjaganya gitu loh. Kok ada kan dijaga Aiguela kan kita belum tentu bisa mix dengan Aiguela-nya gitu loh. Contohnya Aiguela-nya sering goyang-goyang dia tiap malam, ya mampus kita tiap malam harus goyang setelah 1 bulanan gitu loh kan. Ada adik bayi itu yang bau tangan gitu. Jadi udah terbiasa diayunkan saat tidur. Tiap malam. Jadi kalau nggak diayunkan nggak mau tidur lagi, itu yang rempong guys. Jadi itu yang bahaya kalau misalnya itu kan babysitternya hanya 1 bulan pertama. Setelah itu kan dia nggak jaga lagi. Setelah itu ya tinggal orang tuanya gantiin. Karena udah terbiasa diayunkan sebulan, ya bulan kedua kita juga harus ayunkan. Jadi untungnya kita nggak pakai babysitter ini, bagusnya di sana sih guys. Jadi dedek bayinya ini benar-benar kita didik juga sih ya guys dari awal bagaimana tidurnya. Jadi dia sekarang lebih terbiasa ya istilah tidur ya udah tidur di cara tempat kami gitu loh. Tidur ya tidur aja, nggak usah diayun-ayun juga tidur gitu guys. Jadi dia tidur di tempat ribut atau di mana dia fine aja gitu loh. Sih, mau tidur di tempat keras kayak baby kan kayak ada baby box kan ada yang nggak nyaman ya kan, karena agak keras dikit ya dia oke aja gitu loh karena udah terbiasa gitu loh. Jadi terus ada satu lagi nih. Nah bagi kalian kan pasti yang bagian Chinese pasti nanya jadi makannya apa itu? Jadi orang tuanya kan nggak boleh makan sembarangan
undangan nih, jadi harus kayak mana. Nah kebetulan kami ada catering nih, catering yang dimana ini bukan endorse ya, saya nggak kasih tahu namanya di mana, lokasinya di mana, tapi kok bagi kalian yang mau tahu ya silakan komen gitu loh. Ya, boleh komen atau daerah Medan ya, daerah Sumatera gitu. Jadi pas ada banget catering yang khusus gue lah gitu loh, makanan-makanan makanan-makanan herbal Chinese. Herbal Chinese gitu. Jadi biasanya ya masaknya untuk ibu hamil sih guys. Jadi saya request itu, saya pesan itu 1 bulanan saya makan itu aja sendiri gitu loh. Memang agak mahal sih untuk saya sendiri. Cuma ya daripada nggak ada kan, jadi saya makan herbal terus, saya nggak makan sembarangan, saya makan itu doang. Ya walaupun kadang ada nyicip ya rantangan dia sih gitu. Tapi ya sedikit aja sih gitu. Terus selebihnya ya gitu deh. Kayaknya sekarang kita sudah terbiasa sih. Capek sih udah enggak, karena kita udah fine-fine aja sih. Dulu bisa tidur 1 jam itu udah bersyukur banget ya, karena dia nggak ada gitu kan. Ya sebenarnya dia nggak rewel sih, dia lebih tepatnya dia lapar ya nangis gitu loh. Kalau sesak pipis popoknya kotor ya nangis gitu loh. Wajar sih guys. Jadi dia nggak ada mengganggu kayak misalnya udah kenyang atau apa dia tetap nangis, nggak ada sih. Kan ada orang kan yang bayinya pas malam nggak ada udah digoyang nangis, udah dikasih makan nangis, udah nggak diapa-apain pun nangis gitu loh. Jadi pokoknya nggak tahu lah mau untuk cara diaminya, kan ada kan gitu kan. Untuk sampai sekarang syukurnya nggak ada gitu. Jadi syukurnya nggak ada gitu. Jadi semoga sampai lancar-lancar sampai kedepannya ya. Dia dewasa. Sampai dia dewasa. Jadi itu saja sih menurut saya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Jadi di komen di bawah ini menurut kalian gimana sih pengalaman 1 bulan pertama bersama bayi gitu setelah ya melahirkan ya? Setelah melahirkan gitu. Cerita kesulitannya di mana sih gitu ya? Komen di bawah. Tapi di sini juga ada kebahagiaannya guys ya. Kita nggak boleh hanya ngomong tentang penderitaannya guys ya. Ya kalau udah ada didik bayi sekarang ya otomatis kalau kita yang dulunya lebih sering keluar gitu, keluyuran kemana-mana itu, apalagi sekarang kan zaman corona nih, teman-teman pasti di rumah itu banyak kan bosan gitu, atau mungkin hanya kerja istilahnya aktivitas yang main HP doang. Sekarang ya udah ada didik bayi, kita pulang kerja ya bisa main-main sama dia gitu. Kadang bisa istilahnya ya nyanyiin lagu untuk dia, baca cerita, ya banyak sih. Bahkan bisa lihat dia main-main sama dia, ketawa-ketawanya. Ya, kadang bisa ngeliat dia senyum atau ketawa gitu. Itu udah buat bahagia banget sih guys. Jadi ada hikmahnya lah, nggak semuanya buruk sih guys. Sebenarnya ya itu, ya memang ada negatif ada positifnya, tapi menurut saya sih lebih banyak positifnya sih guys. Dia tuh yang ngajar kita gimana kita jadi paham jadi orang tua itu gimana guys. Mandiri sih. Nah, kita jadi istilah tahu ternyata orang tua saya dulu tuh seperti ini, jadi kita bisa lebih menghargai mereka gitu guys. Menurut kami sih gitu guys. Jadi menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke? Oke. Jangan lupa subscribe, like dan komen dan share ke teman-teman kamu. Oke? Dibantu subscribe ya, kita mau mencapai 1000 subscriber. 1000 subscriber. Jadi kalau misalnya udah 1000 subscriber, kita mau ngapain? Kita buat lagi video yang unik. Rahasia. Oke, jadi buruan di subscribe ya guys ya. Thank you. Bye bye. Sampai jumpa. Didik bayinya udah tidur. Bye bye Om, Tante. Bye bye. Dia tidur nih. Ngorok. Dia tidur ngorok loh guys. Oke, bye bye.